Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah hutang pinjol kita ternyata sudah ada yang melunasi. Dan ya itu mungkin menjadi penyebab bahwa ya utang kita bisa auto lunas tanpa harus kita bayar. Nah, kita akan bahas fakta-fakta di balik semua ini. Karena ya memang hal seperti ini nggak mungkin kan di-share secara umum, secara resmi oleh si aplikasi pinjol tersebut. Ya kalau di-share kan namanya juga buka rahasia gitu ya. Jadi gini, sebenarnya statement-statement seperti ini itu sudah banyak dibicarakan oleh banyak orang. Nah mungkin buat teman-teman yang mungkin penasaran terkait hal seperti ini tuh karena terjadi seperti ini loh teman-teman ya. Kasusnya situasinya itu adalah bahwa utang-utang pinjol kita itu sebenarnya sudah dijaminkan atau diasuransikan oleh si pinjolnya. Dimana kalau kita benar-benar tidak bisa bayar atau gagal bayar, nah itu utang kita akan diganti atau dibayarkan oleh si pihak asuransi. Nah ini juga terjadi di kasus orang-orang yang mungkin meninggal dunia, itu pasti si asuransi akan mengcover nilai-nilai hutang-hutang yang gagal bayar tersebut. Jadi si pinjol ya nggak rugi-rugi amat gitulah ya. Nah oke. Cuman ini perlu kita ketahui, nggak semua pinjol pakai asuransi. Tapi kita juga tidak bisa tahu pinjol-pinjol mana yang pakai atau tidak. Tapi kalau pinjol-pinjol besar seperti Akulaku, Shopee, Kredit Pintar, itu sudah pasti kayaknya pakai asuransi. Nggak mungkin enggak ya. Nah gini, kenapa kok ada yang udah 2 tahun utangnya otomatis lunas, si pinjolnya mau rugi atau sebenarnya si pinjolnya ini sudah dapat ganti? Nah ini adalah 2 pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Oke, pinjol mau rugi itu mungkin masih masuk akal. Karena ya dia itu punya laporan, dia itu punya yang namanya standarisasi TKB 90 atau mungkin indikator lainnya. Yang mana kalau makin banyak yang galbe dan gak ada pemutihan, maka performa mereka akan dinilai sangat jelek. Maka pinjol tersebut akan dinilai tidak perform, harus ada pemeriksaan, harus ada audit. Karena kan mereka masih diawasi oleh OJK. Dan OJK itu mempunyai kriteria-kriteria yang mana laporan itu tiap bulan harus ada, tiap tahun harus ada, per 3 bulan harus ada. Nah, kalau ada yang galbe sampai tahunan dan itu membebani si pinjol dengan memberatkan data serta laporan mereka, pasti akan dihapuskan. Nah, biasanya ini yang akan dimintakan ganti ke asuransi. Tapi ya kita tidak pernah tahu aturannya bagaimana. Kan ya mungkin klausanya ketentuannya bagaimana, ataukah sudah ditagih habis-habisan tapi tetap nggak bayar baru diganti, dan digantinya kan kita juga nggak tahu apakah 50%, apakah 100% dari hutang kita. Nah itu tidak pernah tahu. Yang jelas sih pasti hutang pokok aja, nggak mungkin sama bunga-bunganya ya. Oke, jadi itu adalah salah satu yang mungkin perlu teman-teman ketahui terkait masalah hutang pinjol kita itu sebenarnya sudah dilunasi atau belum sih? Sebenarnya siapa sih yang melunasi hutang pinjaman online kita? Kok banyak saudara-saudara kita yang utangnya auto lunas di pinjol ini? Nah ya itu tadi pastinya asuransi. Ada 2, asuransi atau si pinjolnya mau rugi hanya demi memperbaiki datanya. Karena data itu penting loh, performa itu penting loh. Ibarat kata itu adalah reputasi. Misal kalian berdagang sebuah telur gitu ya. Nah kalian ada satu telur kalian yang busuk gitu misal. Nah kalian mau nggak misal telur busuk itu dibeli orang gitu ya. Kalian nggak tahu kalau telur itu busuk. Nah orang itu bilang ke kalian, Mas ini kok ada 2 telur yang busuk sih. Ini jadinya bau semua gini bla 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 bla. Nah kalau misalnya kalian biarkan, ya itu resiko bu. Pasti customer kalian akan malas beli di kalian lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah merusak citra kalian. Dia pasti akan ngomong ke tetangga-tetangga, ini jelek, bau di sini awas banyak telur yang basi gitu. Misal kayak gitu ya. Nah, ini kan menjadi citra buruk. Nah, sama juga dengan pinjol. Kalau semuanya data-datanya itu buruk, terus kemudian banyak orang reputasinya itu jelek di mata OJK, pasti kan akan dinilai jelek juga. Pasti kalau performanya kurang, OJK akan dalam tanda kutip semakin mengawasinya, bener nggak? Nah siapa sih yang terus-terusan nyaman diawasin? Ya kalian aja pasti kalau diawasin orang lain pasti nggak nyaman gerak-geriknya. Nah itulah yang dilakukan. Lebih baik mau merugi asal namanya tetap baik daripada mempertahankan nggak mau rugi tapi namanya makin lama makin hancur. Ya kalian pilih yang mana? Itulah yang mungkin fakta yang terjadi teman-teman. Jadi ya seperti itu ya. Tentang kasus-kasus di mana utang kita itu bisa lunas otomatis, bisa dilunasi otomatis dengan berbagai kriteria seperti itu. Biasanya rata-rata sih orang-orang yang mendapatkan
pelunasan otomatis itu biasanya ya dari informasi yang saya dapat banyak juga sih yang karena korban penipuan. Itu kayaknya yang diprioritaskan dan didahulukan. Ya karena pinjol tahu orang ini nggak makan duitnya, orang ini juga korban, makanya bisa dilunasi. Tapi itu juga butuh waktu yang lama, butuh waktu mungkin yang hampir 1 tahun lebih gitu ya teman-teman ya. Tapi ya nggak apa-apa, daripada nggak sama sekali kan, bener nggak? Nah, untuk itu buat teman-teman yang lagi gagal bayar, telat bayar, usahakan aja semaksimal mungkin semampu kalian. Kalau saat ini tidak bisa bayar utang, tidak ada uangnya, ya udah nggak usah dibayar dulu. Nanti-nanti kalau sudah ada uangnya, nggak perlu panik, nggak perlu harus buru-buru. Masalah bunga dan denda, ya itu adalah resiko di mana denda dan bunga kita bisa sampai 100%. Jadi ya utang kita jadi kayak 2 kali lipat. Tapi suatu saat nanti kita bisa kok melakukan negosiasi untuk pemotongan bunga dan denda atau penghapusan bunga dan denda. Itu bisa. Yang penting kumpulkan dulu total hutang pokok kalian, ya. Oke, mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat. Tetap semangat buat semuanya. Insya Allah semuanya baik-baik saja. Buat kalian yang gagal bayar, telat bayar, nggak usah takut, nggak usah panik. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.